Tanaman pala adalah merupakan aset untuk kehidupan berkelanjutan di dalam keluarga. Karena tanaman pala ini usianya bisa ratusan tahun lebih, jadi bisa diturunkan ke anak cucu berikutnya. Untuk itu, mari sahabat tani, kita tanam pohon pala untuk investasi ke depan dalam kehidupan kita. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Asep Sumantri. Kali ini dalam channel Asep Sumantri akan membahas pemindahan bibit pala dari jambangan ke polybag. Yang pertama harus kita perhatikan adalah unsur campuran yang akan dimasukkan ke polybag. Yaitu pertama kita harus mencari tanah yang gembur, khususnya tanah di atas permukaan, kurang lebih kedalaman sekitar 20 cm, karena itu akan bagus, banyak humusnya. Satu bagian tanah, kemudian dicampur dengan pupuk kandang satu bagian juga. Untuk penyubur ditambah kompos yang udah jadi seperti ini. Kemudian ditambah sekam padi satu bagian, pasir setengah bagian. Nah, adapun fungsi-fungsinya daripada sekam, menurut yang saya baca, sekam itu adalah merupakan pengganti kapur dolomit, tapi sekam yang sudah dibuat arang atau yang sudah difermentasi. Karena di dalam sekam itu banyak kandungan unsur-unsur haranya seperti kalsium, magnesium. Di samping untuk membunuh resiko terjadinya jamur. Sedangkan pasir ini merupakan campuran untuk membuat supaya di dalam polybag tanahnya menjadi gembur. Sekali siram juga mudah basah, namun juga cepat kering. Jadi tanah yang ada di polybag tidak terjadi becek, sehingga tidak menimbulkan layu pada tanaman yang akan kita pindahkan ke dalam polybag. Nah, setelah semua bahan-bahan ini kita aduk, kita jadikan satu. Kemudian kita masukkan ke polybag. Setelah dimasukkan polybag, barulah kita memilih bibit pala. Nah, ini melanjutkan yang kemarin yang mau penjambangan dipindah ke polybag. Nah, adapun seleksi dari biji pala kemarin yang sudah saya seleksi, kemudian dijambang, dan kemudian ini siap untuk dipolibagkan. Ini ada ciri-ciri lagi, ciri-ciri bibit yang bagus, yang baik untuk pembibitan, yaitu dari biji, dari batang yang pertama pokok, dari batang, terus dari buah, dari bijinya. Kemudian setelah jadi bibit kayak gini pun ini masih diseleksi lagi. Biasanya ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. Pada dasarnya batang pala ini yang mau berbuah dari biji adalah sudah kelihatan dari bibitnya ini. Yaitu di dalam akarnya ini terdapat banyak akar serabut. Contohnya seperti ini nih. Nah, inilah akar serabut ini yang banyak. Ini mudah-mudahan bibit pala ini tidak jantan, ini jadi betina, nanti cepat berbuah. Ini yang perlu kita jambang. Nah, beda dengan ini. Nanti ini sama-sama bibit. Tolong perhatikan, ini sama-sama bibit. Meskipun tunasnya bagus,
bakal tumbuh daunnya juga bagus. Cuma ini sama sekali nggak ada akar serabutnya. Tolong bedakan. Nah ini, yang ini ada akar serabutnya, yang ini tidak ada akar serabutnya, polos. Nah, berdasarkan pengalaman yang pernah saya lakukan, yang batang seperti ini akan timbulnya menjadi jantan. Meskipun dari buah sudah diseleksi, dari bijinya juga sudah diseleksi, namun ini akhirnya juga tidak berbuah. Sedangkan yang ini beda kan. Nah, ini meskipun daunnya agak jelek, tapi ini akar serabutnya banyak. Ini mudah-mudahan yang ini akan menjadi buah. Jadi untuk itu, untuk teman-teman tolong kalau mau belajar tani perhatikan dulu supaya tidak menyesal nantinya setelah ditanam kok nggak buah apa sih. Nah ini dari akar ini aja dulu. Meskipun ada teori-teori yang lain, tapi ini berdasarkan pengalaman aja. Karena saya basicnya bukan tani, bukan pertanian. Jadi hanya berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang saya lakukan di kebun saya sendiri. Nah, mudah-mudahan paham ya. Yang ini polos, ini nggak usah ditanam. Meskipun bagus tunasnya, buahnya juga bagus, tapi ini polos, nggak ada akar serabutnya. Udah besar begini polos. Sedangkan yang ini baru daun 2, tapi akar serabutnya bisa dilihat tuh. Nah ini seperti ini nih. Ini baru akarnya baru daunnya baru kecil. Masih kecil, tapi akar serabutnya akan banyak tuh, bahan-bahan akarnya. Nah inilah yang perlu di polybag. Nah setelah dijabut begini, usahakan buahnya ini jangan sampai putus. Buahnya jangan sampai putus, karena apa? Karena untuk menyokong tumbuhnya batang ini dari buah ini, karena nutrisinya masih ngambil dari buahnya ini. Kalau ini putus biasanya agak layu, jadi stres. Nah tapi kalau ininya nggak putus, insya Allah seperti ini nih. Mari kita lihat yang udah dijambang. Nah ini, nah ini kan masih ada buahnya semua, tolong deketin. Nah itu masih kelihatan semua ya, masih ada bijinya semua tuh. Mudah-mudahan ini nggak layu. Nah setelah ini dimasukkan ke polybag, usahakan ini antara 10 sampai 15 hari. Jangan dulu terkena sinar matahari langsung. Usahakan di tempat yang teduh atau yang ada atapnya atasnya. Nah nanti setelah usia 10 atau 15 hari baru kita pindahkan ke tempat yang ada sinar mataharinya, untuk menjaga supaya tidak terjadi stres pada tanaman ini. Ayo perhatikan ini semua nih kan. Nah ini yang udah usia 1 minggu. Ini sebentar lagi siap dipindahkan ke tempat yang ada sinarnya. Ini udah 1 minggu. Ini kemarin telat nyiramnya, jadi agak gosong-gosong karena terlihat panas cuacanya. Ini nanti sekitar 5 hari lagi udah siap saya pindahkan. Nah nanti setelah dipindahkan ke tempat yang ada sinar mataharinya, ini perlu penyiraman. Kalau musimnya panas, ini perlu disiram pagi dan sore. Tapi kalau masih di tempat teduh, cukup disiram 2 hari atau 3 hari sekali. Karena ini belum kena matahari. Kalau disiram terus-terusan takutnya jadi becek. Dan polybagnya akhirnya tanaman layu. Demikianlah tutorial yang atau berbagi pengalaman yang pernah saya lakukan mengenai penjambangan ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya.